Sekarang, mari kita masuk ke ceritanya. Setelah faksi anti putra mahkota diasingkan, waktu berlalu dengan cepat, dan musim semi pun tiba. Di aula utama istana, Raja Sejong duduk di atas singgasananya. Para pejabat telah berkumpul, menunggu dimulainya persidangan pagi. Ia melayangkan pandangannya ke sekeliling ruangan, berkata dengan tenang, sepertinya semua sudah hadir. Raja Sejong menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih tegas. Aku punya pengumuman besar hari ini. Melihat perubahan fisik Raja Sejong, orang-orang di istana bertanya-tanya, bagaimana putra mahkota bisa melakukan hal itu? Bisakah sesuatu seperti lompat tali benar-benar mengubah seseorang secara drastis? Tanpa menunggu lebih lama, Raja melanjutkan, demi masa depan dinasti Joseon, aku bermaksud melakukan reformasi besar. Dengan penuh semangat, sang raja menunjukkan buklet proposal reformasi. Wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Semua orang yang melihatnya terkejut kecuali Hyang, yang tampak lelah. Jadi akhirnya dimulai, pikirnya. Beberapa minggu sebelumnya, saat Hyang tertidur lelap, ia mendengar suara di luar pintunya. Hyang, apakah kau sudah tidur? Hyang mengenali suara itu. Perlahan, ia duduk. Tidak, ayah. Masuklah. Hyang menanggapi ayahnya. Dari luar, Raja Sejong menjawab, tidak. Aku hanya ingin meminjam bagan yang kau gunakan saat presentasimu. Hyang mengusap matanya dan menjawab, bagan itu ada di meja saya. Silakan ambil saja. Raja Sejong mengucapkan terima kasih, lalu memanggil Kasim. Kasim, bawakan aku bagan itu. Seorang pria berjubah hijau membuka pintu dan masuk untuk mengambil barang yang dimaksud. Sebelum pergi, Raja Sejong berpamitan. Aku pergi sekarang. Kembalilah tidur. Setengah tertidur, Hyang bergumam, ya ayah. Ia menguap dan tertidur lagi, tanpa menyadari bahwa kunjungan larut malam ini akan memberinya sakit kepala tak berujung suatu hari nanti. Keesokan harinya, suara familiar bergema di seluruh istana timur. Kasim berteriak, Yang Mulia Raja telah tiba. Ayah di sini, pikir Hyang. Ia segera keluar dan menyambutnya. Raja memasuki ruangan dan berkata, ada bagian dalam baganmu yang aku tidak mengerti. Bisakah kau menjelaskannya padaku? Hyang yang masih mengantuk setelah baru saja bangun, membungkuk sedikit dan menjawab, iya, ayah. Hari berikutnya saat makan siang, Raja Sejong mengangkat bagan itu lagi. Hyang semakin bingung. Kemudian, di hari berikutnya, Hyang mulai merasa ada yang tidak beres. Pada kunjungan ketiga, ia berpikir, apakah orang ini tidak lelah? Saat itu jam 1 pagi, tetapi bukannya mengantuk. Mata ayahnya justru bersinar dengan energi. Mereka terus mendiskusikan bagan hingga larut malam. Raja sangat asyik dengan kertas di atas meja. Setelah beberapa saat, ia berbalik ke arah Hyang. Sepertinya kau masih belum mengerti. Biar aku jelaskan lagi. Hyang yang kelelahan segera menjawab, tidak ayah, aku mengerti dengan baik. Raja Sejong tersenyum puas. Syukurlah aku memiliki putra yang pintar sepertimu. Dalam hati, Hyang menangis. Namun, ia memaksakan senyum, berpura-pura senang dengan apa yang telah ia lakukan. Kembali ke masa sekarang, Raja Sejong dengan antusias menunjukkan rencana reformasinya dengan para menteri. Aku ingin kalian semua meninjau rencana ini dengan saksama. Cari tahu masalah yang perlu ditangani atau bagian yang dapat ditingkatkan. Semua orang membungkuk menerima perintah sang raja. Raja Sejong dengan mata yang berbinar berkata, dan jika ada di antara kalian yang punya rencana lebih baik, pastikan untuk memberitahuku. Maka dimulailah rencana reformasi oleh Raja Sejong. Area pertama yang direformasi adalah struktur pemerintahan pusat. Sang raja menguraikan struktur baru berdasarkan 6 departemen, serta mengusulkan prosedur pelaksanaannya. Reformasi kedua mencakup reorganisasi pemerintahan daerah. Provinsi Hwanghe dibagi menjadi 5 wilayah, Gyeonggi menjadi 7, dan Gangwon menjadi 5. Setiap wilayah diwajibkan membentuk susunan administratif lokalnya sendiri. Akhirnya, tibalah pembahasan masalah yang paling penting. Saat mereka berjalan-jalan, Raja menoleh ke arah Hyang dan berkata, Putra mahkota, hari ini kita akan membahas perdagangan dan industri. Hyang terkejut, sekarang ayah? Raja melanjutkan, saat latihan pagi tadi, aku memikirkan sesuatu. Dalam presentasimu, kau tidak menyebutkannya. Tetapi baganmu menunjukkan bahwa dengan mengembangkan perdagangan dan industri, bukan hanya ekonomi yang akan meningkat, melainkan juga kekuasaan rajanya juga bisa meningkat.
Hyang menelan ludah. Sepertinya malam-malam panjangnya belum akan berakhir. Hyang berpikir sejenak sebelum menjawab. Ini adalah konsep yang sederhana. Bukankah pertanian yang menciptakan kekayaan dasar bagi kaum bangsawan? Sebaliknya, jika istana mendorong perdagangan dan industri, maka akan menghasilkan lebih banyak keuntungan daripada yang diperoleh kaum bangsawan dari kepemilikan tanah. Ini akan meningkatkan ukuran pengadilan kerajaan dan memperkuat kekuasaan raja. Hyang berbicara lebih lanjut, tapi tidakkah kau lihat bahwa para bangsawan yang sama yang membeli barang dari pedagang, lagi pula mereka adalah konsumen terbesar. Bukankah mereka akan tumbuh lebih kuat dalam prosesnya? Ayah, kau perlu melihat gambaran yang lebih besar. Raja Sejong melirik. Gambaran yang lebih besar? Tanyanya. Setelah beberapa saat berpikir, Raja menyadari maksud Hyang. Perdagangan luar negeri? Hyang menyeringai sedikit. Seperti yang diharapkan dari Sejong yang agung, gumam Hyang dalam hati. Lalu, Hyang menegaskan, "Ya ayah, jika kita mendapatkan uang dengan menjual produk keluar Joseon, kita bisa lepas dari batasan teritori, dan kita akan tumbuh lebih cepat daripada para bangsawan yang terikat di dalam wilayah. Kita tidak akan lagi memiliki pengaruh yang sama." Raja meletakkan tangan di bahu Hyang. "Aku mengerti sekarang, seperti yang diharapkan dari putraku." Hyang tiba-tiba menyadari bahwa jika ia menjelaskan ini lebih jauh, mungkin akan mengarah ke hal lain. Sebelum ia bisa menyelesaikan pikirannya, tatapan tajam Raja Sejong tertuju padanya, seolah ingin menanyakan pertanyaan lain. Wajah Raja Sejong tampak sangat serius, seolah ingin melahap Hyang. Hyang sudah mengantisipasi hasil ini. Ia tahu ayahnya akan terus bertanya padanya, dan itu melelahkan. Raja melanjutkan, "Pada akhirnya, kita butuh modal untuk membuka usaha, bukan? Tapi kebanyakan dari kekayaan yang bisa dijadikan modal ada di tangan bangsawan. Jika pedagang meminjam uang dari mereka, maka pada akhirnya bangsawanlah yang akan mendapatkan lebih banyak kekuasaan, bukan?" Hyang dengan cepat menjelaskan kepada ayahnya bahwa itu adalah salah satu cara untuk melakukannya. Tetapi sebagai gantinya, mereka bisa menarik para pedagang ke pihak mereka. Raja bingung, "Apa maksudmu dengan itu?" Hyang melanjutkan, "Orang yang meminjamkan mereka uang bukanlah para bangsawan, tapi pengadilan itu sendiri. Dalam istilah modern, itu adalah bank nasional. Bank yang dikelola negara yang melayani tujuan tertentu. Negara, bukan individu swasta, yang akan menyediakan modal, yang memungkinkan pedagang untuk meminjam uang dengan suku bunga yang wajar." Raja Sejong menerima gagasan untuk mendirikan bank nasional dan mengusulkan untuk menjadikannya langkah terakhir dalam reformasi. Sebagai hasil dari reformasi besar Sejong, jumlah pejabat yang diperlukan semakin meningkat. Dan pengadilan kerajaan harus terus mencari individu yang berbakat untuk mengisi peran-peran tersebut. Guna memastikan ada cukup ahli di setiap bidang, Raja Sejong memerintahkan peninjauan ulang kebijakan pendidikan untuk menjamin bahwa rakyat jelata pun dapat menerima pendidikan dasar. Reformasi dilaksanakan secara bertahap, dan kebijakan-kebijakan dikoordinasikan secara hati-hati dengan mengirimkan pejabat untuk mengamati dampaknya terhadap penduduk setempat. Namun, sejak kebijakan baru tersebut diberlakukan, berbagai masalah, baik besar maupun kecil, muncul di seluruh kerajaan. Butuh waktu lama bagi kebijakan baru tersebut untuk sepenuhnya diterapkan. Dan baru 15 tahun kemudian kebijakan tersebut sepenuhnya diterapkan. Di masa depan yang jauh, para sejarawan akan menamakan peristiwa ini sebagai Reformasi Tahun Naga. Raja Sejong mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Hyang. "Memang butuh waktu yang lama, tapi berkatmu kehidupan rakyat akan menjadi lebih sejahtera." Hyang tersenyum lebar, mengacungkan jempol. "Tidak perlu mengucapkan terima kasih, ayah. Bisa membantumu sudah cukup bagiku." Dalam hati, Hyang berpikir, ini adalah pertama kalinya aku bertemu seseorang yang bahkan lebih bersemangat dalam mengejar mimpinya daripada aku. Raja tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dasar bocah," katanya. Hyang melirik ke atas dan bertanya, "Ayah, mengapa kau tidak menyerahkan pekerjaan itu padaku dan para pejabat? Aku rasa kau tak perlu menangani semuanya secara pribadi." Raja bergurau dengan memukul kepala Hyang. "Dasar bocah nakal, ini tentang tanggung jawab raja. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti semuanya secara pribadi?" Hyang mengusap kepalanya dan cemberut. "Bukan itu yang kumaksud, ayah. Aku bisa bekerja dengan para menteri dan melaporkan kembali padamu." Raja Sejong tersenyum padanya. "Hyang, apakah ada perbedaan antara belajar dengan melakukan langsung dan hanya memahami sesuatu melalui perkataan orang lain? Menurutmu, mana yang lebih efektif?" Hyang sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Raja Sejong melanjutkan, "Aku tidak ingin menjadi raja yang hanya duduk diam dan mendengarkan laporan." Setelah berkata demikian,
Raja tertawa terbahak-bahak lagi dan berjalan masuk ke dalam. Hyang memperhatikan ayahnya dengan mata terbelalak. Menyadari, seperti yang kupikirkan, tidak peduli seberapa banyak aku tahu tentang masa depan, masih ada hal-hal yang tidak pernah bisa kulampaui. Suatu hari di Istana Timur, pengumuman yang akrab bergema di seluruh istana. Yang mulia telah tiba. Raja Sejong memasuki ruangan dan Hyang menyapanya dengan sopan. Ayah, kau telah tiba. Seperti biasa, Raja datang ke Hyang untuk bertanya tentang Bagan. Hyang, aku baru saja melihat Baganmu lagi, dan ada sesuatu yang membuatku penasaran. Mendengar kata-kata Bagan, Hyang langsung menjadi takut. Kali ini, ia tidak menahan diri dan dengan cepat berkata, Ayah, aku hanya ingin istirahat. Tolong biarkan aku istirahat sebentar. Melihat putranya begitu panik, Raja dengan lembut meyakinkannya. Kali ini bukan tentang rencana reformasi. Meskipun Hyang mendengar ini, ia masih tidak sepenuhnya tenang. Wajahnya jelas menunjukkan kekhawatirannya. Ada apa, Ayah? Raja Sejong melanjutkan. Dalam presentasimu, kau menyebutkan beberapa kebijakan, tapi aku bertanya-tanya, mengapa kau tidak berbicara tentang militer sama sekali? Hyang diam membeku mendengar pertanyaan ayahnya. Raja Sejong mendesak lebih lanjut. Jangan bilang padaku kau tidak punya ide mengenai militer. Hyang tetap diam untuk beberapa saat sebelum akhirnya menyeringai. Meninggalkan rasa penasaran di wajah ayahnya, butiran keringat mengalir di pipinya saat Raja Sejong bergumam. Dasar anak licik. Hyang lalu menjelaskan, jika aku menyinggung militer, itu akan semakin mengacaukan segalanya. Dia membalikan pertanyaan, Ayah, apa pendapatmu tentang militer kita saat ini? Raja perlahan menjawab, saya pikir negara ini masih belum stabil. Jadi, kita belum memiliki sistem yang tepat untuk mengelola militer. Kita perlu menginvestasikan lebih banyak sumber daya dan upaya untuk menghadapi ancaman apapun yang mungkin muncul. Mendengar jawaban yang diharapkan, Hyang berpikir, sempurna, waktunya telah tiba. Setelah Raja selesai, dia meminta pendapat Hyang. Hyang dengan cepat menjawab, saya setuju, Ayah. Saya merasa itu memang perlu, dan terutama, menurutku kita perlu memperkuat pasukan Angkatan Laut kita. Raja Sejong bertanya, Angkatan Laut? Hyang membenarkan, ya Ayah. Sayangnya, dinasti Joseon kita masih tidak memiliki Angkatan Laut yang cukup kuat untuk mendominasi laut. Bahkan saat penaklukan Pulau Tsushima beberapa tahun yang lalu, lebih dari separuh pasukan Angkatan Laut kita terdiri dari warga sipil yang tidak terlatih. Itu jauh dari cukup, dan itu bukan satu-satunya masalah. Kapal kita terlalu kecil, bahkan menyeberangi perairan antara Busan dan Pulau Tsushima, menempatkan nyawa prajurit kita dalam risiko besar. Raja Sejong merenungkan hal ini untuk sejenak, dan menyadari bahwa apa yang disampaikan putranya memang benar adanya. Kita harus meningkatkan pembangunan kapal dan memperkuat angkatan laut kita, jawab Raja Sejong. Hyang mengangguk setuju, tepat Ayah. Kemudian, Raja berpikir lebih jauh dan berkata, masalah terbesar di sini adalah anggaran. Sebelum Raja bisa menemukan solusi, Hyang dengan percaya diri menawarkan, saya punya saran untuk menyelesaikan masalah anggaran. Raja penasaran dan bertanya, benarkah? Apa itu? Dengan percaya diri, Hyang menjawab, menambang batu. Raja tampak sedikit bingung dan bertanya, batu? Beberapa saat kemudian, dekrit dari istana ditempel di mana-mana, meminta penambang terampil untuk segera berkumpul di Kementerian Perdagangan. Beberapa orang bahkan tidak mengerti apa arti pertambangan. Apakah itu berarti menggali batu? Orang-orang mulai bergumam, mengapa mereka tiba-tiba meminta kami untuk menggali batu? Beberapa bahkan berspekulasi, mungkin ada tambang emas di suatu tempat di dalam istana. Raja sedang sibuk menghitung. Prioritas pertamanya adalah mengamankan modal, pasokan yang meliputi emas, perak, dan perunggu. Raja kemudian menoleh ke menteri di bawah dan bertanya, apakah kita butuh yang lain? Salah satu menteri menjawab, tampaknya sudah cukup, Yang Mulia. Di samping menteri adalah Hyang, yang tenggelam dalam lamunannya sendiri. Untuk hobiku sendiri, aku akan membutuhkannya cepat atau lambat. Tiba-tiba Hyang berbicara, Ayah, kita membutuhkan beberapa hal lagi. Raja menoleh ke Hyang, apalagi yang kita butuhkan? Hyang dengan cepat menjawab, menyebutkan beberapa jenis mineral, besi, belerang, batu kapur, dan sesuatu yang disebut batu bara. Raja penasaran dengan istilah baru ini dan bertanya, apa itu batu bara? Hyang menjelaskan secara rinci. Batu bara adalah batuan yang terbentuk dari tumbuhan mati yang terkubur dan menjadi batu. Saya dengar itu terbakar lebih baik dan lebih cepat daripada kayu. Jika kita menggunakan batu bara sebagai pengganti kayu,
kita dapat menghindari penggundulan hutan. Mendengar tentang sumber daya baru ini, Raja menjadi sangat tertarik. Itu luar biasa. Tapi, untuk apa kau berencana menggunakan batu kapur? Hyang melanjutkan. Batu kapur sangat penting untuk konstruksi dan peleburan besi. Raja mempertanyakan lebih lanjut. Konstruksi? Bagaimana batu kapur dapat digunakan untuk membangun? Hyang ragu-ragu untuk menjawab. Maafkan saya, Ayah, tetapi saya masih perlu menelitinya lebih lanjut. Namun, itu adalah mineral yang sangat umum, sehingga mengumpulkannya seharusnya mudah. Hyang teringat pengetahuan modern. Besi, batu bara, dan semen sangat penting untuk mendorong revolusi industri. Tanpa sumber daya ini, bagaimana industri dapat berkembang? Salah satu menteri angkat bicara. Yang mulia, saya mohon maaf, tapi kita tidak punya endapan belerang di Joseon. Itulah sebabnya kami selalu mengimpornya dari Wakoku bahkan sampai saat ini. Hyang membantah. Tapi, apakah benar kita tidak punya? Mungkin saja kita punya, tetapi kita belum menemukannya. Sulfur ditemukan tidak hanya di Wakoku, tapi juga di Kekaisaran Ming. Saya rasa itu tidak masuk akal. Tentu saja, tambang belerang bisa berada di tempat yang sulit dijangkau. Namun, penggunaan sulfur yang paling penting adalah dalam pembuatan bubuk mesiu untuk pertahanan nasional. Itu adalah bahan yang paling penting. Jika kita terus bergantung pada impor, itu bisa menjadi masalah besar di masa depan. Kata-kata Hyang membuat para menteri di pengadilan heran. Baru sekarang mereka menyadari betapa seriusnya situasi ini. Setelah mendengar perkataan Hyang, Raja dengan sepenuh hati setuju, kita harus meneliti lebih lanjut, katanya. Salah satu menteri angkat bicara, benar, kau benar putra mahkota, ayo kita mencarinya. Hyang merasa puas akan keputusannya, seperti yang diharapkan. Menyebutkan pertahanan nasional alih-alih kekuatan militer, membuat segalanya berjalan lebih lancar. Gumamnya dalam hati. Karena itu, penambang berbakat dari 8 provinsi Joseon berkumpul di Hanyang. Dan Raja Sejong mendirikan organisasi baru bernama Agensi Sumber Daya di Kementerian Perdagangan untuk mengatur mereka. Seorang pejabat memberikan arahan kepada para pekerja. Pekerjaanmu adalah berkeliling ke seluruh wilayah Joseon dan menemukan mineral yang tercantum di daftar sini. Kalau kalian mencari dengan rajin, kalian akan diberi hadiah besar, jadi lakukan yang terbaik. Para penambang menjawab serempak, kami akan melakukan yang terbaik. Saat itu, Raja Sejong tiba. Yang mulia telah tiba. Setelah mendengar peringatan ini, semua penambang langsung bersujud untuk memberi hormat dan berkata, makhluk rendahan ini menyapa yang mulia Raja. Raja tersenyum hangat. Pekerjaan yang akan kalian lakukan sangatlah penting. Kemakmuran dan kekuatan negara kita bergantung pada hasil usaha kalian. Jadi, kuharap kalian semua akan melakukan yang terbaik. Baik yang mulia, kami akan mengerahkan segenap kemampuan kami. Para penambang serempak bersahut-sahutan. Menteri sekali lagi menginstruksikan para penambang untuk memeriksa daftar ini dengan seksama. Lihat apakah ada yang kurang. Seorang penambang menjawab, ya, Tuan. Setelah menerima daftar itu dan membukanya agar semua orang dapat melihatnya, ia membacakannya dengan suara keras. Mari kita lihat. Emas, perak, tembaga, batu bara. Apa itu batu bara? Seorang pria menceletuk. Saya pernah mendengar hal itu sebelumnya. Itu adalah jenis batu hitam yang mudah terbakar. Pria yang memegang daftar itu terkejut. Batu yang bisa terbakar? Kedengarannya aneh. Selanjutnya dalam daftar itu adalah belerang. Pria lain bertanya, apakah kita punya belerang di Joseon? Gulungan kertas itu dibuka lebih jauh. Para penambang melihat sesuatu yang tertulis di sudut. Apa ini? Salah satu dari mereka bertanya kepada temannya yang memegang daftar itu. Pria itu membaca dengan lantang. Segera laporkan jika kalian menemukan mineral berikut. Batu hitam mengkilap yang menyerupai obsidian, tetapi lebih rapuh. Itu disebut grafit. Setelah beberapa waktu, kiriman besar mineral bebatuan diterima oleh Hyang. Melihat tumpukan mineral di hadapannya, Hyang sangat senang. Luar biasa, mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik. Kita sekarang memiliki semua bahan penting. Tiba-tiba, Kasim melaporkan kepada putra mahkota, ada berita, utusan dari dinasti Ming telah kembali. Mendengar hal itu, Hyang sangat gembira dan berseru, akhirnya mereka kembali juga. Di dalam pengadilan, sebuah meja penuh buku dan kertas ditempatkan di tengah ruangan. Ini adalah hadiah dari utusan yang mulia. Seseorang mengumumkan. Salah satu menteri maju untuk memeriksa barang-barang tersebut. Ia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Di atas, Raja Sejong memegang selembar kertas besar, mengerutkan kening dan berpikir,
Apa sebenarnya peta ini? Raja melihat dokumen di depannya dan bertanya, "Hyang, apa semua buku dan peta ini?" Hyang dengan cepat menjawab, "Saya membuat permintaan terpisah kepada pemimpin delegasi. Barang-barang itu penting untuk pemerintahan, catatan negara dan peta dari ekspedisi besar Zheng He." Menteri Pendapatan angkat bicara, "Saya juga mendengar seseorang bernama Zheng He. Dia adalah seorang kasim di bawah Kaisar Yongle. Dikatakan bahwa dia memimpin ekspedisi untuk menjelajahi laut yang jauh atas perintah Kaisar Yongle." Zheng He adalah seorang kasim di Kekaisaran Ming yang menerima banyak pujian di Cina zaman modern. Dikatakan bahwa dia menjelajahi jauh sampai ke tanah yang masa modern disebut Asia Tenggara dan Afrika. Raja menyadari bahwa dia juga pernah mendengar tentang Zheng He di masa lalu, tapi dia masih tidak mengerti bagaimana catatan pelayaran tersebut relevan dengan pemerintahan negara. Hyang mengangkat peta di depan ayahnya. "Lihat peta ini. Ini seharga 1000 keping emas." Saat dia berbicara, terlihat ayahnya dan menteri menatapnya dengan ekspresi bingung. Melihat ekspresi lawan bicaranya, wajah Hyang berubah menjadi gelap karena frustasi. Dia terus mencoba menjelaskan lebih lanjut. "Apakah Anda ingat masalah dengan impor tanduk kerbau?" Menteri Pendapatan mengulangi, "Tanduk kerbau?" Tampaknya ia mencoba untuk mengingat-ingat sesuatu. Hyang melanjutkan penjelasannya. "Tanduk kerbau merupakan bahan penting untuk membuat busur. Joseon kekurangan bahan ini, jadi kita harus mengimpornya dari dinasti Ming. Namun, mereka hanya memasoknya kepada kita ketika kita mengirim misi upeti. Itu merepotkan, bukan?" "Tentu saja, dinasti Ming bukan satu-satunya tempat dengan kerbau. Saya pernah mendengar bahwa Dai Viet dan Siam juga memiliki banyak kerbau. Secara bertahap, Hyang membimbing mereka ke titik utama, tapi kita tidak pernah berdagang dengan mereka sama sekali. Dan alasannya sederhana, karena kita tidak tahu bagaimana cara menuju ke sana." Menyadari apa yang dimaksud putra mahkota, para menteri memasang wajah terkejut. Hyang merasa lebih percaya diri dan melanjutkan dengan antusias. "Namun, kalau kita menjadikan peta ini sebagai petunjuk, kita dapat pergi ke negara-negara tersebut. Kalau itu terjadi, kita bisa membuat kesepakatan perdagangan tanpa perlu menghabiskan sumber daya yang tidak perlu." Mendengar kata-kata Hyang yang meyakinkan, Raja Sejong mengusap dagu karena takjub. Tanpa sadar, Raja Sejong mengacungkan jempol, sebuah gerakan yang baru saja dia pelajari dari Hyang. Melihat tindakan raja yang tidak biasa, para menteri bertanya, "Yang mulia, apa maksudnya?" Raja tertawa dan menjelaskan, "Itu berarti kau yang terbaik. Putra mahkota mengajariku belum lama ini." Berdiri di samping menteri, Hyang kehilangan kata-kata, hanya mampu tersenyum dingin, menyesali keputusan mengajari raja gerakan aneh ini. Tiba-tiba, raja menoleh ke arah Hyang dan berkata, "Tapi putra mahkota, aku masih bingung tentang satu hal. Tidak mungkin Kaisar Ming menyerahkan informasi penting ini begitu saja. Tipuan macam apa yang kau gunakan?" Mendengar kata tipuan, wajah Hyang berubah muram. Dia merasa sedikit gugup dan berpikir, "Baiklah, kita harus kembali ke masa lalu sedikit untuk cerita itu." Kembali ke hari ketika misi diplomatik dari Joseon saat mengunjungi kaisar ketiga dari dinasti Ming, yaitu Kaisar Jonggel. Sang kaisar duduk di singgasananya sambil menatap utusan dan bertanya, "Anda telah melakukan perjalanan jauh untuk sampai ke sini. Pasti sangat melelahkan." Para utusan menjawab serempak, "Yang mulia, kebaikan Anda sungguh tak terkira." Kaisar mengagumi sangkar burung yang telah dipersembahkan sebagai upeti dan tidak dapat menahan diri untuk memuji. "Upeti yang Anda bawa benar-benar berharga, seperti yang saya harapkan." Elang dari Joseon memang elegan. Kaisar tidak bisa mengalihkan pandangannya dari burung di dalam sangkar. Bulunya sungguh indah, memancarkan keagungan yang tak terlukiskan, yang sangat cocok dengan aura kerajaan. Kaisar senang dengan hadiah seperti itu. Kaisar Yang Lei memutuskan untuk memberikan hadiah sebagai balasannya. Dia bertanya, "Apa yang diinginkan Joseon?" Salah satu utusan melangkah maju dan menjawab, "Yang mulia, kami ingin belerang dan tembaga." Segera, raja menginstruksikan kabinetnya untuk berunding dengan para utusan dan memberi Joseon jumlah yang pantas. Lalu, dia bertanya, "Apakah ada hal lain yang kalian inginkan?" Utusan itu ragu sejenak sebelum berani melanjutkan. "Maafkan saya, Yang Mulia, tetapi kami juga berharap Anda dapat memberi kami sebuah catatan dari pelayaran Zheng He." Sang raja bertanya kembali, "Catatan penjelajahan Zheng He, mengapa Joseon menginginkannya?" Kaisar memasang wajah gelap. Setelah beberapa saat berpikir, para utusan mulai mengucapkan kata-kata mereka yang dipenuhi dengan sanjungan manis. Setiap utusan memasang senyum cerah,
memancarkan kekaguman dan antusiasme. Joseon hanyalah sebuah negara kecil yang tersembunyi di sudut terpencil di dunia yang luas. Karena itu, kami benar-benar tidak tahu seberapa besar dunia ini sebenarnya. Berkat anugerah yang mulia, bangsa kita yang kecil ini telah belajar bahwa dunia ini dipenuhi dengan banyak negara. Kami sangat berterima kasih kepada Yang Mulia. Tapi kami mendengar bahwa Kasim Zhenghe dikirim oleh Yang Mulia untuk menyebarkan berita kebesaran Anda ke pelosok dunia. Mendengar sanjungan tersebut, Kaisar tersenyum lebar. Utusan Joseon mendesak. Negara kecil kami baru menyadari betapa luasnya dunia. Hanya untuk waktu yang lama, Joseon telah terisolasi dan tidak mampu sepenuhnya memahami keagungan dunia ini. Oleh karena itu, kami dengan rendah hati meminta salinan catatan pelayaran Zhenghe, sehingga kami dapat menyaksikan kebesaran dinasti Ming. Para pejabat di istana hampir muntah mendengar sanjungan tak berujung dari utusan asing. Namun, utusan Joseon tidak berhenti. Mereka menutup dengan satu permohonan terakhir. Kami sangat berharap bahwa Yang Mulia akan mengizinkan kami untuk menyaksikan kebesaran Anda. Begitulah cara mereka mendapatkannya, Ayah. Hyang mengakhiri ceritanya. Setelah mendengarkan kisah itu, Raja Sejong tidak tahu harus berkata apa. Hanya bermodal bualan, Kaisar Ming memberikan benda yang begitu berharga dengan sukarela. Para utusan benar-benar bekerja keras. Raja Sejong mengakhiri keterkejutannya. Tapi aku masih penasaran, tidak peduli seberapa banyak kita menyanjung mereka, mengapa mereka memberi kita sesuatu yang sangat berharga? Mungkinkah mereka punya motif tersembunyi? Kepala sensor merasa tidak nyaman, seolah menyadari sesuatu. Dia berkata, Yang Mulia, ada sesuatu yang aneh tentang catatan ini. Raja Sejong mengernyit. Apa maksudmu? Kepala sensor mengambil dokumen dari meja dengan ekspresi serius. Ini bukan salinan, ini yang asli. Para menteri terperanjat. Bagaimana mungkin catatan aslinya ada di sini? Apakah ini kesalahan? Ataukah sesuatu yang bisa menimbulkan masalah di masa depan? Kepala sensor membuka dokumen di tangannya. Mencoba memahami situasi. Ketika ia membalik halaman, selembar surat jatuh dari dalamnya. Kepala sensor dengan cepat mengambil surat itu. Yang Mulia, ada surat di dalamnya. Raja mengulurkan tangan. Berikan padaku. Dengan sedikit gemetar, kepala sensor menyerahkan surat itu. Raja membacanya sekilas, lalu menggelengkan kepala. Aku tidak mengerti. Hyang mengangkat kepalanya. Ayah, bolehkah aku membacanya? Raja menyerahkan surat itu kepada Kasim, yang segera membawanya kepada Hyang. Ia membuka surat itu dan membaca. Dokumen ini telah disampaikan melalui jalur resmi. Oleh karena itu, tidak perlu mempertanyakan atau menelusuri asal-usulnya. Hyang terdiam. Ia membayangkan seseorang dari dinasti Ming dengan santainya menyerahkan dokumen ini kepada utusan mereka sambil berkata, ambil saja, jangan tanya apa-apa. Pemandangan itu begitu jelas di benaknya. Hyang mengangkat wajah dan menatap Raja Sejong. Ayah, sepertinya dinasti Ming hanya ingin memberikan ini kepada kita. Raja masih tampak ragu. Apa maksudmu? Hyang mengingat pelajaran dari kehidupan sebelumnya. Ia mendengar suara samar gurunya, menjelaskan di depan papan tulis. Apakah kalian tahu mengapa Raja dinasti Ming mengadakan ekspedisi Zhenghe? Untuk memahami ini, kita harus melihat bagaimana Raja Yongle naik tahta. Ia merebut kekuasaan melalui kudeta, yang membuatnya tak memiliki fondasi kuat. Ia membutuhkan pencapaian politik untuk meyakinkan rakyatnya, dan ekspedisi besar adalah salah satu caranya. Namun, mengapa ekspedisi ini tidak diulang di abad ke-15? Ketika era eksplorasi yang terkenal, seharusnya Asia lebih maju daripada Eropa dalam menjelajah dunia. Alasannya terletak pada kebijakan perdagangan mereka. Mereka tidak benar-benar berdagang, melainkan menggunakan sistem upeti. Di bawah sistem ini, negara-negara yang memberikan upeti harus diberi hadiah sebagai balasan. Namun, perdagangan upeti dengan negara lain yang jauh tidak terlalu menguntungkan. Jika kapal mereka rusak atau hilang, mereka harus membangunnya kembali dengan biaya tinggi. Oleh sebab itu, setelah Raja Yongle wafat, semua catatan ekspedisi dihapus. Dinasti Ming tidak ingin pemimpin masa depan mengulangi kesalahan yang sama. Menteri Pekerjaan Umum mengangkat suara. Tapi Yang Mulia, kalau memang membutuhkan kekayaan sebanyak itu, bukankah itu artinya sebaiknya kita tidak melakukannya juga? Hyang tersenyum tipis. Tidak, karena situasi kita berbeda dari dinasti Ming. Raja penasaran, apa yang membedakan kita? Hyang menyeringai. Perbedaannya ada pada sistem perdagangan kita. Mereka menggunakan sistem upeti dan hadiah. Kita bisa mengadopsi model perdagangan bilateral. Para pejabat saling bertukar pandang.
Semua orang di istana merasakan kebingungan yang sama. Sekali lagi, Hyang memperkenalkan konsep baru. Ia tersenyum dan menjelaskan, daripada mengikuti cara dinasti Ming, kita bisa mengembangkan perdagangan bilateral. Para menteri mulai bergumam, apa itu perdagangan bilateral? Hyang melanjutkan, ini kebalikan dari model perdagangan dinasti Ming yang menggunakan upeti dan hadiah. Kita dapat saling bertukar barang penting dari masing-masing negara. Raja ingin tahu lebih banyak dan meminta penjelasan lebih rinci. Hyang mulai menjelaskan, sederhananya, kita akan beroperasi berdasarkan prinsip perdagangan. Pengadilan akan menangani transportasi dan memastikan keselamatan pedagang. Sebagai gantinya, kita akan memungut pajak dan biaya, memastikan perdagangan tetap menguntungkan. Dengan begitu, kita bisa mengimpor barang penting bagi masyarakat dengan biaya lebih rendah dan tetap mengendalikan harga. Mendengar penjelasan itu, Raja Sejong merenung. Menteri Perpajakan bertanya, barang-barang penting untuk kehidupan sehari-hari, apakah itu bahkan tersedia dari negara lain? Sebagian besar barang berkualitas sudah kita produksi di sini di Joseon. Hyang merespon cepat, apakah menteri tahu tentang lada? Seketika, Menteri Pekerjaan Umum tersadar, benar saya hampir lupa tentang itu. Hyang menghela napas. Dalam hati ia berpikir, orang-orang zaman ini tak tahu betapa hambarnya makanan tanpa lada. Kita hanya bisa membeli sedikit lada dari pedagang Arab, itu sebabnya harganya sangat mahal. Menteri lain menyela, tapi apakah kita perlu mengimpornya? Jika ada masalah, rakyat bisa menghabiskan terlalu banyak uang, menyebabkan kekayaan negara mengalir keluar. Hyang menjawab, memang ada risiko itu, tetapi jika kita membabi buta menghentikan aliran dana keluar, penyelundupan justru akan meningkat. Ketika itu terjadi, rakyat akan membayar lebih mahal dan korupsi akan merajalela. Karena banyak orang akan menyuap pejabat untuk menyembunyikan itu. Semua yang hadir mengangguk setuju. Semakin makmur Joseon, semakin baik kehidupan rakyat, bukan? Kata seorang menteri. Benar, jawab yang lain. Hyang lalu bertanya, Menteri Perpajakan, bagaimana dengan barang lain yang saya minta selain daripada buku-buku itu? Menteri itu menjawab, mereka ada di gudang. Hyang kemudian bertanya kepada ayahnya, bolehkah aku membawa barang-barang ini ke Istana Timur? Raja Sejong mengangguk setuju. Beberapa saat kemudian, peti-peti itu mulai dipindahkan, dan Hyang memeriksa isi setiap peti. Apa itu? Kata seorang menteri setelah melihat Hyang membuka sebuah peti. Hyang menjawab cepat, ini adalah benda pertama yang akan kita jual, gula. Menteri itu terkejut, gula tebu? Hyang teringat gurunya yang pernah berkata bahwa di masa Joseon, gula adalah bahan berharga karena sulitnya menanam tebu. Harganya sangat mahal dan dianggap barang mewah. Jadi wajar jika orang-orang di sini sangat keheranan melihat banyak gula seperti ini. Para menteri bergumam, gula adalah barang yang sangat mahal dan putra mahkota memiliki 20 peti penuh. Dengan wajah kesal, Raja Sejong angkat bicara. Putra mahkota, meskipun dirimu adalah pewaris takhta, hidup Anda tampak sangat mewah. Hyang menatap Menteri Perpajakan dan bertanya, Menteri Perpajakan, apakah daftar barang-barang tersebut mencantumkan harganya? Berapa biaya totalnya? Menteri Perpajakan memeriksa daftar. Mari kita lihat. Gula. Gula? Hah? 20 yang perak murni? Semua orang di istana tercengang. Raja Sejong mengernyit dan bertanya, apakah ada kesalahan dalam pencatatan ini? Menteri Perpajakan, berapa jumlah total gula yang dibeli? Menteri Pajak menelan ludah dan menjawab dengan sopan, total gula yang dibeli adalah 200 guan, atau sekitar 800 kg paduka. Sekali lagi, istana diliputi keterkejutan. Seorang menteri berseru dengan suara bergetar, di pasar, uang sebanyak itu bahkan tidak cukup untuk membeli segenggam gula, bagaimana ini mungkin? Hyang mengingat kata-kata gurunya. Ia berkata, jika kita meneliti catatan dinasti Joseon lebih dekat, kita akan melihat betapa kerasnya Joseon menutup diri dari dunia luar. Orang-orang kita bahkan tidak tahu bahwa dinasti Ming telah mulai memproduksi gula secara massal. Mereka memproduksi begitu banyak hingga gula dianggap sebagai komoditas sekunder. Hyang melanjutkan dengan percaya diri. Itulah sebabnya aku bisa membeli gula dengan harga yang sangat murah. Para menteri berseru kaget. Oh, begitu rupanya. Raja Sejong tersenyum bangga. Aku sangat bangga padamu, kau sangat berpengetahuan, benar-benar layak menjadi putra mahkotaku. Namun, Menteri Pekerjaan Umum tiba-tiba mengajukan keberatan. Tapi kita sudah memiliki madu dan sirup gandum pengganti gula. Oleh karena itu, kita tidak perlu bergantung pada produk asing. Menteri lain menyela, Menteri Pekerjaan Umum, opini Anda salah. Madu sulit ditemukan,
dan sirup gandum bergantung pada hasil panen tahunan, lebih baik bergantung pada produk asing yang stabil. Percikan api muncul dalam tatapan mereka. Menteri lain angkat bicara, ini bukan hanya tentang mudah atau sulit. Jika kita terus mengimpor, apakah Joseon akan menjadi terlalu bergantung pada produk luar negeri? Bukankah kita juga harus memikirkan penyelundupan? Hyang menyela, aku ingin bertanya kepada para menteri, apakah ada yang pernah mencicipi gula tebu sebelumnya? Semua orang tampak bingung. Satu persatu mereka mulai menjawab. Beberapa mengaku pernah mencicipinya sekali, yang lain hanya saat lulus ujian negara, dan beberapa bahkan belum pernah merasakannya sama sekali. Hyang menghela napas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. Joseon kita benar-benar miskin, bukan? Raja Sejong menajamkan pendengarannya. Apa kau bilang? Hyang dengan cepat menjawab, tidak ada ayah. Lalu ia mengganti topik. Aku punya saran yang kuharap ayah terima. Karena kita baru saja memperoleh sejumlah besar gula, mengapa kita tidak membagikan sebagian kepada para pejabat pengadilan dan menggunakannya sebagai hadiah untuk para pelayan istana? Para menteri mulai bergumam. Menggunakan gula sebagai hadiah? Hyang mengangguk. Yah, aku percaya penting untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada mereka yang telah mengutamakan bangsa di atas segalanya dan mengabdikan diri sepenuhnya. Setelah mendengar penjelasan Hyang, para menteri akhirnya setuju. Mereka juga sepakat untuk menjual stok gula yang tersisa. Beberapa hari kemudian, di dalam istana, Raja Sejong sedang bersantai, menikmati manisan yang dibuat dari gula yang baru saja diperoleh. Ia tampak sangat puas. Tiba-tiba, Hyang berlari masuk dengan ekspresi cemas. Ayah! Raja Sejong yang belum menelan gula di mulutnya terkejut. Oh putra mahkota, kau sudah di sini rupanya. Melihat ayahnya makan gula lagi, Hyang langsung mengerutkan kening. Ayah, kau makan gula lagi. Lihat perutmu, semakin membesar. Sang raja tidak mau kalah. Aku baru saja akan melewatkan makan malam. Hyang menghela napas dan menggeleng. Bagaimana jika kau terkena diabetes, ayah? Raja Sejong berseru tak berdaya. Aku sudah tahu itu. Mereka berdua terbelenggu dalam pertengkaran yang tak pernah berakhir tentang kecanduan gula sang raja. Saat itu, sebuah suara dari luar menyela, Yang mulia, para menteri telah tiba. Mereka tidak punya pilihan selain menghentikan pertengkaran itu. Sang raja berdeham, lalu memanggil, persilakan mereka masuk. Pintu terbuka, dan 3 menteri perlahan masuk. Masing-masing bergerak dengan penuh wibawa. Wajah mereka serius, auranya tidak seperti orang biasa. Hyang menoleh, bertanya-tanya siapa mereka. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang-orang ini. Begitu para menteri hadir, Raja mulai berbicara. Seperti yang kalian semua tahu, Menteri bagian kiri baru saja pensiun ke kampung halamannya. Setelah insiden vaksinasi cacar, beberapa posisi tingkat tinggi masih kosong. Saya sekarang telah membuat keputusan mengenai pengangkatan ini. Ia melanjutkan, ini mungkin pertama kalinya putra mahkota bertemu kalian semua. Jadi mengapa kalian tidak memperkenalkan diri? Hyang melirik pria-pria di sampingnya. Tidak yakin siapa mereka. Pria pertama memperkenalkan dirinya. Saya Maeng Sajung, penasihat negara bagian kanan. Saya Wang He, penasihat negara bagian kiri. Saya Li Jik, kepala penasihat negara. Mendengar perkenalan mereka, Hyang tertegun. Emosinya mulai meningkat saat dia berpikir, ini gila. Mungkinkah itu benar-benar mereka? Dia melihat ke arah 3 pria itu dan berpikir dalam hati, mereka benar-benar telah tiba. Diliputi kegembiraan, dia berpikir, jika mereka ada di sini, itu berarti. Sementara itu, Raja terus berbicara dengan para menteri. Ia menoleh ke Menteri Pekerjaan Umum dan menanyakan tentang masalah pengukuran air yang telah disebutkan sebelumnya. Yang mulia, kita membutuhkan alat yang lebih akurat daripada apa yang sedang kita gunakan saat ini, jawab Menteri Pekerjaan Umum. Yongsil akan menangani masalah ini. Jadi beritahu penasihat kerajaan Jang Yongsil untuk melakukan itu. Raja Sejong memberi perintah, dan para menteri segera mematuhi. Namun, meski ayahnya sedang berdiskusi, Hyang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Mungkinkah itu benar-benar Jang Yongsil? Mungkinkah ini awal dari perubahan besar? Di ruang kerjanya di Istana Timur, Hyang dengan tekun menulis. Setelah menyelesaikan catatannya, dia menggulung kertas dan dengan semangat ia berseru, "Selesai!" Tangan kecilnya menggenggam kertas saat dia dengan cepat berjalan menuju pintu. Mari menemui Jang Yongsil, cepat. Pelayan itu membungkuk hormat dan menjawab, baik yang mulia. Senyum cerah muncul di wajah Hyang saat dia berkata pada dirinya sendiri, aku akan menyapamu sekarang, Jang Yongsil. Namun,
Saat tiba di tujuannya, suara Hyang bergema penuh rasa kecewa. Jadi Jang Yangsil tidak ada di tempatnya sekarang? Ya benar, Yang Mulia, jawab seorang penjaga. Dia saat ini berada di jam air. Wajah Hyang menunjukkan tanda-tanda kekecewaan. Melihat putra mahkota ingin segera bertemu Jang Yongsil, Kasim bermaksud memanggilnya ke Istana Timur. Namun, Hyang dengan cepat berkata, tidak perlu, memanggil orang yang sedang sibuk itu tidak sopan. Lalu dia bertanya, kau bilang dia ada di jam air? Ya, Yang Mulia, Kasim membungkuk. Tanpa penundaan, Hyang berangkat ke jam air untuk menemukan Jang Yangsil. Saat melihat bangunan besar di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Wow, ini besar. Jadi ini adalah alat penunjuk waktu bertenaga air. Bahkan lebih besar dari yang saya bayangkan. Tiba-tiba, seorang pria mendekati bangunan itu, mengusap dahinya dalam-dalam, seolah sedang bergulat dengan masalah yang sulit. Ini tidak akan berhasil. Tidak. Itu juga tidak. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Hyang berjalan mendekatinya dan bertanya, hei, apakah kau Jang Yangsil? Pria itu kaget dan segera membungkuk dalam-dalam. Hambamu yang rendah hati memberi hormat kepada putra mahkota. Hyang tersenyum dan berkata dengan santai, hamba yang rendah hati? Jika seorang pejabat tingkat 5 masih menyebut dirinya seperti itu, orang-orang akan mengutukmu karena itu. Jang Yongsil menjawab, saya tidak berani Yang Mulia. Hyang melanjutkan, tidak apa-apa, aku melihatmu sedang mengamati jam air dengan ekspresi khawatir. Apakah ada masalah? Jang Yongsil menjawab dengan sopan, Yang Mulia telah memerintahkan saya untuk membuat alat penunjuk waktu bertenaga air yang lebih akurat. Saya mengerti prinsip dasarnya, tetapi menghitung semua angka itu ternyata tidaklah mudah. Hyang tersenyum dan berkata, aku mengerti. Bagaimana jika kita membuat perangkat yang lebih kecil? Yongsil terkejut, tetapi kemudian menjawab, saya juga memikirkannya, tapi tidak mungkin membuatnya lebih kecil dari ini. Mata Hyang berbinar saat dia berkata, baiklah kalau begitu, aku telah membuat sketsa desain untuk jenis jam baru. Karena kamu ahli di bidang ini, apakah kamu ingin melihatnya? Jang Yongsil menerima kertas dari Hyang dengan sedikit ragu. Dia berpikir bahwa seorang putra mahkota mungkin berbicara omong kosong, karena mendesain jam bukanlah tugas yang sederhana. Namun, saat dia membuka kertas itu, matanya membelalak karena heran. Ya ampun, ini menggunakan kekuatan pendulum, bukan air dan roda gigi. Desain ini terlalu meyakinkan. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa desain yang rumit seperti itu berasal dari seorang anak, gumam Yongsil dalam hati. Pejabat itu hampir tidak mempercayai matanya. Setelah selesai melihat desain tersebut, dia bertanya, apa Anda sungguh memikirkan ini semua sendirian? Hyang menjawab, sebenarnya 30% dari ini adalah ilmu dari barat. Padahal dalam hatinya ia tahu bahwa itu 100% berasal dari ilmu abad ke-21. Bagaimana menurutmu? Apa kau bisa melakukannya? Hyang bertanya. Jang Yongsil tampak sedikit khawatir dan berkata, aku tidak sepenuhnya yakin, tetapi aku akan mencoba. Mendengar ini, Hyang sangat gembira dan tersenyum lebar. Bagus, mari kita mulai sekarang. Pejabat itu tidak membuang waktu dan mengambil desain itu bersamanya dan menjawab, sesuai perintah Anda. Namun, setelah beberapa langkah, Jang Yongsil tiba-tiba berhenti dan berkata, saya hampir lupa. Saya mungkin tidak bisa melakukannya sekarang. Saya sedang mengerjakan tugas lain di bawah perintah Yang Mulia. Saya mohon maaf kepada putra mahkota, tetapi saya akan mulai mengerjakannya secepatnya setelah menyelesaikan tugas saya. Mendengar perkataan Yongsil membuat Hyang kecewa. Dengan cemberut ia berkata, aku akan mengerjakan tugas itu untukmu. Pejabat itu tampak ragu dan bertanya, apa yang Anda katakan? Hyang mengulanginya dengan tegas, aku akan menangani tugas ayahku untukmu. Kau bisa mulai mengerjakan desain jam sekarang. Pejabat itu masih tidak percaya. Apakah itu benar-benar baik-baik saja? Aku bisa kehilangan kepalaku karena ini. Hyang meyakinkannya. Jangan khawatir, kamu sendiri yang bilang sulit menghitung semua angka ini sendiri. Apa kamu kenal orang yang ahli dalam perhitungan? Jang Yongsil berpikir sejenak dan menjawab, untuk perhitungan kita punya pejabat Jong Chou dari Kementerian Pekerjaan Umum dan pejabat Jong In-ji dari Aula Orang Bijak. Aku juga mendengar bahwa pejabat I Chon dari Kementerian Kehakiman cukup terampil dalam hal ini. Hyang menjentikkan jarinya dan berkata, mengerti, aku akan mengurus semua itu untukmu. Kamu tidak perlu khawatir lagi. Mulailah saja bekerja pada ini. Hyang menyerahkan gulungan lain kepada Jang Yongsil dengan tulisan Yuhai di atasnya. Yongsil menerimanya
tetapi tidak begitu mengerti untuk apa gulungan itu. Setelah mengunjungi Jang Yongsil, putra mahkota pergi menemui ayahnya. Ketika raja melihat kedatangannya, dia bertanya, "Apa yang membawamu ke sini?" "Aku punya usulan," jawab putra mahkota. Mendengar bahwa putra mahkota memiliki usulan lain, para menteri terlihat khawatir dengan ide yang ada di kepala putra mahkota. Salah seorang bergumam, "Bom apa lagi yang mau dia lempar sekarang?" Tanpa ragu, Hyang mengutarakan permintaannya. "Ayah, tugaskan orang untuk saya." Raja mengangkat alis. "Orang? Siapa yang kau maksud?" Hyang menjelaskan, "Saya membutuhkan pejabat Hung Chou dari Kementerian Pekerjaan Umum, pejabat Yung Inji dari Aula Orang Bijak, dan pejabat Ichon dari Kementerian Kehakiman." Para menteri saling berpandangan dengan ekspresi penuh keterkejutan. Seolah belum cukup, Hyang melanjutkan, "Selain itu, aku juga memerlukan beberapa pengrajin terampil dari area persenjataan serta Jang Yongsil dari Aula Orang Bijak." Menteri Pekerjaan Umum dengan cepat menyela. "Yang mulia, orang-orang itu?" Raja menoleh ke arahnya dan bertanya, "Kenapa kau tampak begitu terkejut? Apakah ada masalah?" Menteri Pekerjaan Umum menelan ludah sebelum menjawab dengan ragu. "Tidak, Yang Mulia. Mohon maafkan saya. Tetapi orang-orang ini adalah talenta kunci di departemen masing-masing. Tanpa mereka, menangani urusan negara akan menjadi sangat sulit. Yang Mulia, putra mahkota pasti membutuhkan mereka untuk sesuatu yang penting. Tapi urusan negara juga penting." Raja mengalihkan pandangannya ke arah Hyang. "Putra mahkota, jelaskan padaku, mengapa kau membutuhkan mereka?" Hyang berpikir sejenak sebelum menjawab dengan penuh keyakinan. "Aku ingin menciptakan beberapa hal yang akan membantu Joseon menjadi lebih kuat." Mata raja menyipit. "Penemuan?" Hyang mengangguk dan berkata, "Saat ini, saya sudah memiliki belasan rancangan yang saya gambar di ruang belajar Istana Timur. Namun, desain itu masih berupa struktur dasar, perhitungan yang tepat masih perlu dilakukan. Itulah sebabnya aku membutuhkan para ahli matematika ini. Jika mereka membantuku menciptakan hal-hal ini, mereka akan menjadi pelopor yang berkontribusi pada kesejahteraan dan kekuatan militer Joseon." Para menteri terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Raja pun tampak sedikit bingung, sementara beberapa menteri di sebelahnya tidak benar-benar memahami apa yang direncanakan oleh putra mahkota. Keesokan harinya di Istana Timur, 3 pejabat duduk bersama, berdiskusi. Yang pertama berbicara adalah Tuan Jung Inji, penasihat kerajaan Jang. "Lama tak bertemu." Pejabat Jang mengangguk. Pejabat Jung Inji, "Sudah lama tak berjumpa." Jung Inji kemudian berbalik dan bertanya, "Putra mahkota mengatakan bahwa kau sedang mengerjakan sebuah jam, benarkah?" Pejabat Jang mengangguk dan membuka gulungan desain di hadapannya. "Ya. Ini adalah desain jam yang dibuat oleh putra mahkota." Semua orang menatap desain itu dengan penuh perhatian. Jung Inji mengerutkan kening dan berkata, "Sistem ini tampaknya menggunakan struktur waktu tunggal untuk menentukan keseluruhan hari. Tapi di Joseon menggunakan sistem berbeda untuk mengukur waktu di malam hari. Bukankah ini akan membingungkan? Jika kita menerapkannya, bukankah kita akan memaksa semua orang menggunakan sistem yang sama untuk siang dan malam?" Saat itu juga, pintu terbuka, dan Hyang melangkah masuk dengan penuh percaya diri. Semua orang segera berdiri dan membungkuk. "Kami menyapa Yang Mulia Putra Mahkota." Hyang tersenyum dan menjawab, "Aku mendengar kekhawatiran kalian. Saat ini cara mengukur waktu tergantung pada musim, dan itu tidak efisien. Demi rakyat, bukankah lebih baik untuk mengganti jam malam jadi sistem jam yang pasti juga?" Para pejabat saling berpandangan dan mengangguk setuju. "Itu benar, tapi Yang Mulia, mengapa Anda memanggil kami?" Tanpa sepatah kata pun, Hyang meletakkan setumpuk kertas tebal di atas meja di hadapan 3 pejabat itu. "Bisakah kalian menyelesaikan semua soal matematika ini untukku?" Di tangannya terdapat lembar soal matematika yang telah ia persiapkan untuk mereka. Para pejabat menatap setumpuk kertas itu dengan ekspresi campuran antara terkejut dan pasrah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar, like jika kamu suka, tekan tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi kelanjutan cerita ini.